Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menyampaikan firman Tuhan kepada setiap jemaatnya untuk minggu ini, Minggu tanggal 30 Januari 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang jadi renungan kita pada minggu ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kalau Tuhan boleh berkenan memberikan kami kesempatan untuk menjadi alat Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap anak-anak Tuhan. Bapa yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau mempersiapkan diri kami menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menerima akan firman-Mu, untuk mengerti akan firman-Mu, dan jauh lebih daripada itu, supaya firman-Mu ini terlebih dahulu mengubahkan hidup kami, sehingga firman-Mu juga berkuasa mengubahkan setiap jemaat-Mu. Biarlah Tuhan, berkenanlah Engkau dalam hati kami untuk memberikan kami hikmat mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu ini diambil dari Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Berkata demikian bagi kita semua. Firman Tuhan datang padaku, bunyi, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang menjadi renungan minggu kita pada minggu ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada minggu ini, mengasihi dan melakukan perintah Allah. Seorang prajurit akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh komandannya. Dan ketika komandannya memberikan perintah kepada prajurit itu untuk maju berperang, mau tidak mau, siap atau tidak, ia harus maju. Ketika komandannya juga memberikan perintah kepada prajurit untuk tinggal dan menjaga markas, ia pun harus siap untuk tinggal dan menghadapi apapun. Prajurit tidak pernah takut terhadap apapun yang harus dihadapinya di dalam tugasnya, karena seorang prajurit pasti berani mati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yeremia merupakan seorang nabi yang besar dalam perjanjian lama. Nama Yeremia berarti Tuhan adalah tinggi luhur. Pelayanan Yeremia sebagai nabi kira-kira 40 tahun pada masa pemerintahan 5 raja, yaitu Raja Yosia, Yoahas,
Yoyakim, dan Zedekia. Pada masa itu, Yehuda sedang berada dalam situasi krisis, baik krisis moral, ada juga krisis kepemimpinan, bahkan secara iman, secara agama juga mengalami krisis. Dan dalam situasi itulah Nabi Yeremia dipanggil menjadi Nabi Allah. Kisah pemanggilan Yeremia sebagaimana dalam bacaan kita pada hari ini sangat menarik. Ada beberapa hal yang menjadi renungan dan pengajaran bagi kita pada minggu ini. Yang pertama, bahwa ada rencana Tuhan. Tuhan memanggil Yeremia ternyata sudah mengenal. Dia juga menguduskan Yeremia serta menetapkan Yeremia untuk menjadi nabi sejak Yeremia ada di dalam kandungan. Saudara-saudari yang terkasih, kata mengenal ini mengandung makna memilih dan mengasihi. Ketika Tuhan sudah memilih dan mengasihi Yeremia sejak ia dibentuk dari dalam kandungan. Sedangkan kata menguduskan berarti bahwa pemilihan Yeremia terjadi karena rencana Allah. Yeremia dipanggil menjadi nabi bukan karena layak atau tidaknya Yeremia secara kacamata dunia, tetapi pemanggilan Yeremia oleh Allah merupakan inisiatif Allah. Jadi semua yang terjadi, dasar pemilihan Yeremia terletak pada Allah itu sendiri. Yang kedua, respon Yeremia. Kita bisa lihat, kita bisa baca secara jujur Yeremia menyampaikan kelemahannya, yaitu secara umur dia masih muda. Artinya dalam pemahaman orang banyak pada saat itu ada umur-umur tertentu yang menjadi kriteria kelayakan seseorang memimpin. Dan kelemahan yang dia ungkapkan dari dirinya adalah ia tidak pandai berbicara. Sedangkan nabi adalah orang yang dipakai oleh Tuhan menyampaikan pesan Tuhan kepada setiap umat Tuhan. Tapi Tuhan memang tidak memanggil orang yang sempurna. Tuhan tidak memanggil orang yang merasa dirinya hebat. Panggilan Tuhan juga bukan soal usia. Tuhan memanggil orang yang menyadari kekurangannya, namun orang itu bersedia untuk dibentuk dan diperlengkapi oleh Tuhan. Yang ketiga, setelah pengakuan, setelah respon Yeremia, tindakan Allah pada saat itu adalah meneguhkan Yeremia. Allah mengatakan, janganlah takut. Allah memberikan jaminan untuk menyertai Yeremia. Ia berkata, aku menyertai engkau. Dan saat itu bukan sekedar kata-kata, tapi dengan tindakan nyata, Allah juga mengulurkan tangan dan menjamah Yeremia. Allah saat itu bertindak untuk memperlengkapi Yeremia, sehingga meskipun ia muda, tetapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang keempat, kita bisa melihat pemanggilan Yeremia untuk tugas-tugas tertentu. Dikatakan tugas Yeremia adalah mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, membangun, dan menanam. 6 kata kerja ini merupakan gambaran tugas Yeremia. Dan ini bukan tugas yang mudah, karena Yehuda saat itu menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Ada Asyur, Mesir, dan juga Babel. Namun bersama Tuhan, hamba yang setia pasti mampu menghadapi tantangan apapun, bagaikan kota dan benteng yang kokoh. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bisa belajar dari Yeremia, bagaimana sebagai umatnya dalam mengasihi dan melakukan perintah Tuhan, kita menyadari betul bahwa ada dan selalu akan tersedia tantangan-tantangan, dan kita menyadari betul sebagai umatnya kita juga penuh dengan kelemahan.
Tetapi kita juga harus menyadari ketika Tuhan panggil, berarti ada rancangan, ada rencana Tuhan yang selalu indah dalam kehidupan kita. Karena hidup kita saat ini adalah bagian dari rencana Allah. Allah mengenal setiap pribadi hambanya. Jemaat dapat terlibat dalam pekerjaan Tuhan dalam mempersiapkan seseorang menjadi hambanya. Misalnya, dalam sebuah jemaat juga punya andil dalam membentuk kriteria, dalam membentuk karakter seorang pendeta. Karena jemaat adalah bagian dari rencana Allah, sehingga seorang pendeta semakin hari dibentuk karakternya semakin baik sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Jadi kita bersyukur hari ini Allah melibatkan kita dalam rencana-rencananya. Kita adalah Yeremia di masa ini untuk bersama-sama merenungkan rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Yang kedua, ketika Tuhan pilih kita untuk mengasihi dan mematuhi perintahnya, bukan berarti kita harus berubah menjadi orang lain. Tetapi hari ini kita juga diberikan kesempatan, diberikan mandat, diberikan wadah untuk menjadi diri sendiri. Karena Tuhan tahu kita punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kita harusnya seperti Yeremia, bersikap jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan dapat melihat hati kita, mengetahui apa yang benar dan yang salah dalam diri kita. Sehingga kita berserah ke dalam tangan Tuhan, dan dalam segala tantangan, dalam segala perkara, Tuhan akan bantu kita untuk menanggungnya. Yang ketiga, mari kita mengimani tindakan-tindakan Tuhan. Bagaimana Tuhan meneguhkan Yeremia, memberikan jaminan dan penyertaan bagi Yeremia, dan campur tangan Tuhan dalam hidup Yeremia. Demikian juga kita setiap hamba Tuhan selalu mengingatkan panggilan Tuhan dan kuasa Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan bagi kita. Dan Tuhan senantiasa menguatkan hati dan menjadikan hamba-hambanya menjadi prajurit-prajurit yang setia. Yang keempat, saudara-saudari yang terkasih, yang terakhir, tapi justru yang paling penting dalam kita mengasihi dan mematuhi perintah Allah, kita harus setia sampai akhir. Seorang pelayan hanya alat Tuhan, tetapi sebagai alat kita mesti berfungsi dengan sebaik-baiknya dan berfungsi dengan benar. Panggilan pelayanan kita sepenuhnya bergantung pada anugerah Allah. Ia yang memanggil kita mengenal setiap kelebihan dan kekurangan kita. Ia tidak menuntut kita berhasil, tetapi Ia mengkehendaki dan sangat suka kepada orang yang setia. Karena kesetiaan kita akan berbuah dalam pelayanan kepada Tuhan dan umat-Nya. Dan panggilan kita adalah panggilan untuk menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi dunia, menjadi garam dan terang dunia. Panggilan menjadi teladan dalam keluarga, panggilan menjadi orang-orang yang membawa berkat bagi kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Saudara-saudari yang terkasih, bukan soal di mana kita berada dan sebagai apa kita di situ, tetapi bagaimana kita menjadi berarti dimanapun kita berada. Kita melaksanakan tugas kita dengan setia kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kalau firman-Mu hari ini mengingatkan kami bagaimana anak-anak yang Engkau cintai dalam mengasihi dan mematuhi perintah-perintah-Mu. Ajari kami menjadi prajurit yang setia, prajurit yang selalu dibekali oleh komandannya dengan segala berkat, dengan segala kekuatan dan segala kemampuan. Ajari kami setia dalam pelayanan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.